Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devita Novia Rahmah, NIM 214202/903. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Hadis Tarbawi yang diampu oleh dosen Dr. Haji Hunainah MCMA. Hadis yang pertama yaitu tentang larangan menelantarkan tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu aradan aw yajra'uha aw yamnaha akhaku fa inna abaka yumsik aradah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memiliki tanah maka hendaknya menanaminya atau memberikan kepada saudaranya. Jika tidak, maka boleh menahannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang pertama ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kandungan hadis di atas adalah kita yang memiliki lahan hendaknya kita harus memanfaatkannya dengan cara menanaminya dengan tumbuh-tumbuhan yang mendatangkan hasil yang berguna. Mereka yang tidak memberikan tanahnya kepada orang lain diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menahan tanah tersebut. Nah, nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu ketika kita harus memanfaatkan sesuatu yang sudah kita miliki, kita dianjurkan untuk senantiasa memiliki sifat dermawan yang menurut hadis di atas salah satunya yaitu memberikan atau menyewakan tanah yang kita miliki untuk ditanami oleh orang lain apabila kita tidak mampu mengolah lahan tersebut demi tercapainya kesejahteraan hidup. Hadis yang kedua yaitu tentang perintah sikat gigi atau bersiwak. Bismillahirrahmanirrahim. Siwaka madharatun lil fami maradatun lirabbi, yang artinya siwak membuat bersih mulut dan mendatangkan ridha Allah. Hadis riwayat Ahmad sahih. Untuk hadis yang kedua yaitu tentang siwak atau diperintahkan untuk sikat gigi dari hadis riwayat Ahmad. Hadis ini adalah hadis sahih yang mengandung atau menunjukkan dua manfaat penting bersiwak. Yang pertama, manfaat duniawi yaitu akan membersihkan mulut. Yang kedua, manfaat ukhrawi yaitu akan mendapatkan keridhaan Allah. Nah, ini menunjukkan perbuatan yang ringan bisa menghasilkan kebaikan dan pahala yang agung. Di samping bersihkan gigi dan mulut dengan siwak juga bermanfaat untuk menjaga kebersihan dan bau mulut serta bermanfaat bagi kesehatan untuk mencegah terjadinya penyakit. Nilai-nilai pendidikan dari hadis yang kedua ini yaitu membuat kita atau peserta didik fokus saat berlangsungnya pengajaran. Nah, juga menjaga kesehatan gigi dan mulut, menjaga kita dari bau mulut dan sebagai upaya dalam menjaga keharmonisan bersosial. Kemudian menjadikan pribadi yang disiplin dan menjaga kesehatan. Hadis yang ketiga yaitu mengenai pohon yang ditanam dan yang dimakan pihak lain adalah sedekah. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Mamin muslimin yagarisu ghursan aw yajra'u jar'an fayaqula minahu tayran aw insanun aw bahimatun illa kana lahu. Hadis yang ketiga yaitu yang artinya hadis tentang menanam pohon tidak pula yang ditanam dan yang dimakan pihak lain adalah sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini hadis sahih. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini hadis sahih ya. Kandungan hadisnya yaitu hadis ini menunjukkan betapa bercocok tanam tidak hanya memiliki manfaat bagi seorang muslim saat hidup di dunia. Bertani atau bercocok tanam juga memberi manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Sebab tanaman yang dikonsumsi dan menjadi sumber kehidupan bagi manusia, hewan dan burung akan menjadi sedekah bagi orang yang menanamnya.
Hadis ini menekankan bagaimana pentingnya menanam bukan semata-mata hanya menikmati hasil akhir saja. Para penanam pohon adalah penyedekah bagi dirinya dan juga orang lain dengan pahala yang mengalir baik disadari ataupun tidak. Kandungan hadis dalam bidang pendidikan. Nilai pendidikannya yang pertama, dalam pendidikan berbuat baik kita menghasilkan manfaat dan pahala meski tidak berdekatan. Kita harus selalu berusaha berbuat baik tanpa mengharap balasan atau mengharap imbalan. Nah, yang kedua, dalam pendidikan contohnya seperti buah-buahan yang dimakan oleh orang lain. Menanam pohon, buah-buahan tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga bisa bermanfaat pada orang lain yang membutuhkan. Memberi buah bisa meningkatkan kebaikan dan dapat dianggap sebagai bentuk sedekah atau sedekah. Kita memberikan manfaat kepada orang lain tanpa mengharap balasan. Menanam pohon untuk memperbaiki lingkungan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Jadi pemaparan atau hafalan hadis dari saya semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.